Selamat sahabat dan adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Bagus. Semuanya sehat? Oke, bagi adik-adik semua yang sehat, coba angkat tangannya. Lambaikan semuanya. Lebih kencang. Wah, luar biasa, semua sehat. Adik-adik, walaupun pada saat ini situasinya kurang baik mungkin karena wabah COVID-19 sudah melanda dunia kita ini, tetapi kita yakin dan percaya masih adik-adik suka mendengar firman dan belajar firman. Amin. Amin. Baik. Adik-adik semuanya, sebelum kita akan mulai, masih ingat enggak apa judul pelajaran kita pada Sabat kemarin? Ada yang mengingat? Wah, ada. Yaitu sarapan bersama Yesus. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mulai, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami tetap bersukacita dan berbahagia. Tuhan lindungi kami pada saat ini dalam keadaan sehat. Biarlah Bapa, adik-adik kami semua yang di rumah maupun orang tua yang bersama dengan kami yang mendengarkan firman ini, biarlah Engkau berkati kami dimanapun mereka berada dan dimanapun kami berada. Biarlah Bapa Tuhan menyertai kami. Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau turunkan kepada kami sehingga Bapa kami dapat mengerti firman ini, dapat menjadi anak-anak terang di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, adik-adik semuanya yang ada di rumah, pada saat ini kita akan mendengarkan judul dari pelajaran kita, yaitu kapanpun dan dimanapun. Ayo adik-adik, adik-adik punya tempat enggak? Tempat yang disukai atau tempat yang disenangi? Wah, ke mall. Wah, ada ke mall. Mana lagi? Kolam renang. Wah, banyak. Mana lagi? Wah, banyak. Banyak tempat disenangi. Yesus punya tempat yang paling disukai. Dia punya tempat yang paling dia senangi. Nah, malam semakin gelap. Gelap banget, ya. Bayangin burung-burung sudah mulai mendengkur. Lalu kemudian jangkrik mulai berbunyi. Gelap, semua orang sedang tertidur. Karena pagi itu sangat gelap, matahari belum bersinar. Tetapi adik-adik semuanya, ada seseorang sedang berjalan di pedesaan itu. Mereka itu berjalan, dia berjalan di jalan-jalan desa itu. Lalu kemudian dia berjalan ke arah perbukitan. Di arah perbukitan, dia kemudian mendekati sampai di kaki gunung. Yesus berjalan di sana. Lalu dia berhenti. Di sana ketika Yesus berhenti, lalu kemudian dia bertelut, lalu berdoa. Yesus menceritakan semuanya. Dia ceritakan kepada Tuhan itu bagaimana Yesus sangat mencintai Bapaknya. Yesus menceritakan bagaimana Yesus memiliki teman-teman yang dikasihi. Yesus menceritakan juga dia memiliki murid-murid yang dikasihi. Yesus juga menceritakan ketika dia di panjang jalan di dalam pelayanannya, dia juga menceritakan kepada Bapa bahwa dia sangat sedih hatinya melihat dosa-dosa orang. Semuanya diceritakan seperti kepada sahabat. Adik-adik senang bercerita kepada sahabat bukan? Senang. Wah, kalau mamanya masak apa di rumah langsung cerita, aku punya masakan di rumah. Atau kalau adik-adik punya sepatu baru, langsung cerita, aku sepatu baru loh. Semua mungkin ceritakan kepada teman. Atau punya buku baru, semua diceritakan. Aku punya buku baru, saya punya ini, semua yang baru pasti ceritakan kepada teman. Adik-adik, ada teman kita, ada sahabat kita yang harus yang pertama kita kasih tahu atau diberitahu, yaitu kepada Bapa kita di surga. Seperti Yesus bercerita, dia ceritakan semuanya. Karena dia tahu sepanjang hari, esoknya ketika matahari sudah bersinar, dia akan melakukan kegiatannya. Maka orang-orang akan begitu banyak berkerumun untuk datang kepadanya. Lalu sepanjang hari dia akan melayani mereka, mendengarkan dan menjawab pertanyaannya. Bahkan adik-adik tahu tidak,
Adik-adik yang kecil dimanapun berada, kalau sudah berkerumun, dia tahu Yesus ada di sana duduk. Maka segera anak-anak itu akan berusaha untuk apa? Dekat dengan Yesus. Yesus senang sekali sama anak-anak dan dia senang memberkati anak-anak. Dia maka anak-anak akan datang, lalu dia duduk di pangku oleh Yesus. Ada yang pegang tangan Yesus, semuanya mendekat. Dan anak-anak kecil bertanya, dia minta Yesus akan bercerita dan Yesus akan bercerita buat mereka. Senang bukan? Senang bercerita bersama dengan Yesus. Dan kemudian bukan hanya itu. Sepanjang hari Yesus akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia akan membantu setiap orang. Tetapi ketika dia sudah selesai hari pada sore hari, lalu dia akan istirahat bersama murid-muridnya. Besoknya lagi ketika matahari belum bersinar, masih gelap, tidak ada cahaya, Yesus akan mengambil waktu, dia akan berdoa, dia akan datang ke tempat yang sepi tadi. Dia merasa ketika dia tidak mendengar suara berisik, ketika dia di tempat yang sepi itu ada angin berhembus seperti sekarang anginnya berhembus, lalu yang sangat tenang, dia menutup matanya, lalu dia berdoa. Sungguh luar biasa hubungan yang sangat luar biasa yang dilakukan Yesus kepada apa? Bapanya di surga. Sehingga apa? Ingat ayat hafalan kita, mungkin belum saya sampaikan tadi dari awal. Di sana dikatakan di dalam buku Yeremia 29 ayat 12 dikatakan apa? Dikatakan di sana, dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Jadi kita disuruh datang dan berseru kepada Tuhan, atau kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar. Apa kira-kira mau kita doakan? Banyak yang akan kita doakan. Bukan hanya meminta. Kadang kita bersyukur, oh Tuhan, saya bersyukur pada saat ini saya sudah dapat bangun pagi. Adik-adik senang kan bangun pagi? Coba langsung apa duluan? Berdoa, pinter. Lalu kemudian apa lagi? Sudah berdoa, pas mau makan, berdoa enggak? Berdoa. Pinter. Lalu kemudian apalagi saat sekarang ini kita sedang dilanda wabah virus corona, lalu ada tim-tim doa di mana-mana, maka kita akan melihat apa? Kita akan ikut berdoa, kita daftar 10 menit berdoa, setiap keluarga berdoa. Adik-adik juga ikut berdoa bukan? Berdoa. Apa gunanya berdoa tadi? Meminta permohonan kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan. Jangan hanya minta aja ya, kita bercerita kepada Tuhan apa keadaan kita pada hari ini. Tuhan senang mendengar kita, dia gak bosan. Tuhan tidak pernah bosan, dia akan dengar kita. Dia sangat senang. Kita boleh ambil mungkin di kamar, atau adik-adik senang punya tempat khusus untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Boleh. Lalu apa? Berdoa dan meminta kepada Tuhan apa saja pun kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengarnya. Jadi mulai sekarang sampai sore hari, sampai apa? Mau tidur, kita gunakan berdoa. Berdoa dan berdoa, maka Tuhan akan apa? Bahagia. Tuhan Yesus senang itu melihat anak-anak senang berdoa. Sekalipun aduh tuh aku ibu gak tahu berdoa, minta apa saja, ucapkan sepatah kata, Tuhan akan mendengarkannya. Jadi adik-adik semuanya sangat luar biasa kalau adik-adik pada saat ini seperti judul pelajaran kita, kapanpun dimanapun. Mungkin di tempat tidur adik-adik berdoa, mungkin adik-adik di mobil berdoa, mungkin adik-adik sedang jalan di suatu tempat, atau bahkan mungkin gak tahu jalan pulang, gunakan berdoa. Kalau kita berdoa terus dimanapun, kapanpun, Tuhan mendengar. Tidak ada satupun doa tidak dijawab Tuhan kalau berdoa dengan hati kita. Adik-adik senang hari ini? Mau berdoa kapanpun dan dimanapun? Ada? Mau? Pasti mau. Kenapa? Tuhan pasti mendengarnya. Baik, adik-adik. Jadi tahu tadi ayat hafalannya? Ayat hafalannya tadi? Baik, kita akan mulai lagi ayat hafalannya ya. Dihafal ya. Ayo mari kita sama-sama ayat hafalan ya. Yeremia sudah 29 ayat 12.
Ayo ulangi tangannya ya, buat gerakannya ya. Buku Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru, coba berseru gini ya, kita buat tangannya coba. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku mendengar kamu. Ulangi, kita ulangi. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku mendengar kamu. Sudah hafal? Sudah hafal? Puji Tuhan. Sudah ada? Udah hafal. Baiklah, adik-adik semuanya, mulai saat ini kita akan datang, kita akan berseru kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan apa? Akan mendengar kita. Mari kita berdoa lagi kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita anak-anak. Bagaimana kami diharapkan untuk berdoa kapanpun dan dimanapun. Karena Yesus teladan kami, dia berdoa setiap saat, setiap hari untuk memohon kepada Engkau. Biarlah kiranya anak-anak pada saat ini Bapa untuk rajin, untuk berdoa, sehingga Bapa anak-anak ini suatu saat hari kelak Bapa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut kepada Tuhan dan menjadi tiang-tiang gereja dimanapun berada. Jadikan kami Bapa menjadi anak-anak baik, menjadi contoh bagi setiap orang, menjadi teladan, menjadi Yesus menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk dengar pada saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik semuanya, sampai di sini acara pelajaran kita pada saat ini. Biarlah firman ini akan tetap diingat dan kita akan berdoa kapanpun dan dimanapun. Tuhan Yesus memberkati.